5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap diberi kesehatan dan selalu dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah metodologi penelitian Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5C Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lulu Indarti MPDI. Kali ini kami akan membahas mengenai teknik analisis data dalam penelitian. Namun sebelum memasuki materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Neni Zakatul Fitria dengan NIM 12209393094. Yang kedua ada Yuni Rahmatul Laili dengan NIM 12209393096. Dan yang ketiga ada Muhammad Khairul Muslim dengan NIM 12209393124. Nah, itulah tadi nama-nama anggota kelompok dari kelompok 10. Berikutnya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke materi pembahasan. Dalam sebuah penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, analisis data merupakan bagian setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasar variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk mengkaji hipotesis yang telah diajukan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Neni Zakatul Fitria, yakni akan membahas mengenai pengertian analisis data, jenis-jenis dan teknik analisis data dalam lapangan, dan bagaimana teknik analisis data sebelum di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Zakiatul Fitria dengan nomor NIM 12209193094. Saya pemateri yang pertama di kelompok 10 akan menjelaskan definisi analisis data menurut para ahli, teknik analisis data, dan juga analisis sebelum di lapangan. Yang pertama, definisi analisis data menurut para ahli. Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data merupakan proses yang merinci, usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Yang kedua, menurut Ahmad Rijaldi, analisis data adalah suatu proses mengatur data, mengorganisasikannya keadaan suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar menurut Patten. Menurut Lexi J. Muleong, analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Selanjutnya, teknik analisis data. Nasution mengatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terbang ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data digunakan sebagai acuan untuk penelitian. Tetapi dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih terfokuskan pada proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Tetapi pada kenyataannya, analisis data kualitatif
terjadi selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Nah, sedangkan menurut Harsono, analisis data itu mempunyai posisi strategis dalam suatu penelitian. Nah, tetapi dengan melakukan analisis tidak dapat langsung bisa menginterpresentasikan hasil analisis. Menginterpresentasikan berarti kita menggunakan hasil analisis kita agar memperoleh data yang bermakna. Sedangkan interpretasi memiliki dua pengertian, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Tegasnya, interpretasi data yang dibuat terbatas pada masalah penelitian yang dipertimbangkan berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah untuk tujuan penelitian. Selanjutnya, analisis sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Nah, namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk selama di lapangan. Jadi, ibarat seseorang ingin mencari pohon jati di suatu hutan, berdasarkan karakteristik tanah dan iklim, maka dapat diduga bahwa hutan tersebut ada pohon jatinya. Oleh karena itu, peneliti dalam membuat proposal penelitian, fokusnya adalah ingin menemukan pohon jati pada hutan tersebut. Berikut karakteristiknya. Setelah peneliti masuk ke hutan, beberapa lama ternyata hutan tersebut tidak ada pohon jatinya. Kalau peneliti kualitatif, tentunya akan membatalkan penelitiannya. Tetapi kalau peneliti kualitatif tidak, karena fokus penelitian bersifat sementara dan akan berkembang setelah di lapangan. Bagi peneliti kualitatif, kalau fokus penelitian yang dirumuskan pada proposal tidak ada di lapangan, maka peneliti akan merubah fokusnya. Tidak lagi mencari kayu jati lagi di hutan, tetapi ia akan berubah dan mungkin setelah masuk hutan tidak lagi tertarik pada kayu jati, tetapi beralih ke pohon-pohon yang lain, bahkan juga mengamati binatang yang ada di hutan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif merupakan sebuah analisis yang disajikan dalam bentuk angka, yang selanjutnya dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Dalam penelitian analisis data kuantitatif dapat diperoleh analisis data, yaitu kegiatan setelah data dari seluruh sumber atau responden lainnya terkumpul, seperti pengelompokan data yang sesuai dengan jenis variabel dari responden, menyajikan data dalam variabel yang telah atau sudah diteliti, menghitung data tujuannya agar hipotesis yang diajukan itu teruji. Terdapat dua macam teknik analisis data kuantitatif menggunakan model statistik, yaitu yang pertama, analisis data statistik deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul tanpa membuat generasi hasil penelitian seperti diagram, modus table, diagram persentase, frekuensi, dan lain sebagainya. Yang kedua, analisis data statistik inferensial. Teknik ini digunakan ketika menganalisis data yang dilakukan dengan cara membuat kesimpulan secara umum. Ciri khas data ini adalah inferensial, maksudnya dengan menggunakan statistik tertentu, lalu hasil perhitungan tersebut dijadikan dasar pembuatan
generalisasi atau kesimpulan. Artinya, statistik inferensial berguna dalam menggeneralisasikan hasil sebuah penelitian, misalnya penelitian sampel. Yang ketujuh, analisis data kualitatif merupakan proses secara sistematis untuk mencari dan mengolah berbagai data yang diperoleh dari pengamatan lapangan, dokumentasi, kajian dokumen, wawancara, dan selanjutnya dijadikan suatu laporan penelitian. Analisis data kualitatif ini didapatkan dengan cara mengelompokkan dalam sebuah kategori melalui sintesa, menjabarkan dalam unit-unit yang selanjutnya disusun ke dalam pola, kemudian memilah-milah mana yang penting dan mana yang dipelajari untuk menarik kesimpulan. Yang kedelapan, fungsi dari analisis data. Analisis data tentunya memiliki fungsi. Berikut di antaranya. Yang pertama, analisis data dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi. Yang kedua, analisis data juga dapat digunakan untuk menanggapi sebuah masalah tertentu, memecahkan permasalahan, serta menentukan sebuah keputusan maupun keputusan. Yang ketiga, data yang diperoleh dari hasil analisis juga bisa digunakan untuk acuan dalam sebuah kegiatan yang diperlukan. Yang keempat, hasil dari analisis yang dilakukan dalam sebuah data juga dapat dimanfaatkan dalam sebuah kegiatan sebagai suatu perencanaan. Poin 7 yakni analisis data kualitatif. Di sini saya Muhammad Khairul Muslim akan menyampaikan materi mengenai analisis data kualitatif. Merupakan proses secara sistematis untuk mencari dan mengolah berbagai data yang diperoleh dari pengamatan lapangan, dokumentasi, kajian dokumen, wawancara, dan selanjutnya dijadikan suatu laporan penelitian. Analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini didapatkan dengan cara mengelompokkan dalam sebuah kategori, melakukan sintesa, menjabarkan dalam unit-unit yang selanjutnya disusun ke dalam pola, kemudian memilah dan memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari lalu menarik kesimpulan. Selanjutnya yang kedelapan ada fungsi dari analisis data. Fungsi dari analisis data tentunya memiliki berbagai fungsi. Yang pertama ada analisis data dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi. Yang kedua, analisis data juga dapat digunakan untuk menanggapi sebuah masalah tertentu, memecahkan permasalahan, serta menentukan sebuah keputusan maupun keputusan. Yang ketiga, adanya data yang diperoleh dari hasil analisis juga bisa digunakan untuk acuan dalam sebuah kegiatan yang diperlukan. Yang keempat, hasil dari analisis yang dilakukan dalam sebuah data juga dapat dimanfaatkan dalam sebuah kegiatan sebagai suatu perencanaan. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.